Nah, kita paling indah itu ketika berakrab-akrab dengan Allah Subhanahu wa taala, beramah tamah dengan Allah Subhanahu wa taala, bercengkrama dengan Allah, bermunajat dengan Allah. Munajat itu berbisik mesra dengan Allah. Itu sumbernya hanya Al-Qur'an dan hadis. Ya. Kalau berkaitan dengan gaib. Kalau berkaitan dengan dunia nyata, ya kita bisa beriman walaupun nggak ada Quran hadis. Kalau kebenaran itu diviralkan, insya Allah orang itu tahu semua gitu. Saya tadi ketemu di jalan, orang bilang Allah nggak ridho kalau nggak ngikut sahabat. Oh iya, saya di sana juga ketemu orang begitu. Coba jadi viral itu, viral sebatang, viral sekepri, se-Indonesia. Apa yang terjadi? Perubahan terjadi, insya Allah. Kadang-kadang orang malas memviralkan kebenaran. Ini kebenaran mutlak dan orang banyak yang nggak tahu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, sungguh nikmat itu sangat besar. Dan kebanyakan manusia tidak pandai mensyukuri nikmat. Berbeda dengan seorang mukmin. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, ajaban li amril mukmin. Ajaib urusan seorang mukmin. Kenapa? Inna amrahu kullahu khair. Karena urusannya semuanya adalah baik. In asabahu sarra syakara. Kalau diberi nikmat bersyukur. Fakana khairullah. Maka itu kebaikan baginya. Wa in asabahu darra sabara. Kalau diberi musibah, dia bersabar. Fakana khairullah. Maka itu juga kebaikan baginya. Walaysa dzaka illa lil mu'min. Dan itu tidak dilakukan kecuali oleh seorang mukmin. Begitu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang bisa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan itu tanda keimanan. Itu berarti hanya orang yang beriman yang bisa melakukan itu. Hanya orang yang beriman yang bisa begitu. Kalau ditimpa musibah bersabar, itu orang beriman juga, ya. Kalau orang yang berkeluh kesah, itu tanda kurang iman atau bahkan tidak punya iman. Kalau diberi nikmat tidak pandai bersyukur, itu berarti tidak punya iman atau lemah iman. Nah, antara kedua kondisi ini, kata ulama, lebih sulit bersyukur dibanding bersabar. Banyak orang kafir bisa bersabar kok. Orang fasik juga bisa bersabar kalau dapat musibah. Tapi orang yang baik belum tentu bisa bersyukur. Orang sudah ahli ibadah, belum tentu bisa bersyukur. Mungkin dia mensyukuri nikmat badan, belum mensyukuri nikmat harta. Dia mensyukuri nikmat harta, belum mensyukuri nikmat keluarga. Jadi semua nikmat ini banyak semuanya disyukuri, ya. Contoh nikmat yang paling sulit disyukuri adalah nikmat waktu. Kemudian nikmat kesehatan. Kita selalu punya kesehatan setiap saat. Sakit itu kadang-kadang jarang-jarang. Tapi begitu sakit mengeluh. Begitu sehat tidak disyukuri. Sehat itu terlalu banyak, makanya kadang-kadang karena nikmat itu sering, banyak, semua orang punya, merasa itu biasa-biasa saja, padahal itu luar biasa. Ya, padahal itu luar biasa, harus kita syukuri setiap saat. Bagaimana kita kalau sakit kita nggak bisa bekerja? Bagaimana kalau kita sakit kita tidak bisa belajar? Sekedar mau membaca buku, kalau sakit pun pening kepala, ya, tidak bisa kita duduk dan sebagainya. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah, coba manfaatkan kesehatan dengan sebaik mungkin. Manfaatkan kesempatan dengan semaksimal mungkin. Kita punya waktu 24 jam dalam sehari, kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah berapa menit diantaranya, berapa jam diantaranya, harus kita perhitungkan itu. Maka di mana kita melewati waktu dalam sehari 24 jam itu tanpa digunakan untuk ketaatan kepada Allah, maka itu artinya kita belum bisa mensyukuri nikmat waktu. Nah, itulah yang menjadi poin penting bagi kita sekalian. Mari kita lebih peka lagi, kita lebih teliti lagi dalam menggunakan nikmat Allah, dalam melewati nikmat Allah. Apakah waktu kita benar-benar bisa digunakan untuk ketaatan atau sebaliknya? Apakah waktu yang ada bisa digunakan untuk menambah ilmu, untuk menambah amal, atau tidak menambah apapun, atau bahkan menambah dosa? Wal'iyadzubillah. Semoga kita termasuk orang-orang yang pandai bersyukur, diberi taufik oleh Allah untuk menjadi abdan syakura. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.